apa namanya gereja bebas? Banyak bertanya. Historisnya seperti ini. Awal-awalnya Sumba ini kan lahan semi, di mana misionaris pertama itu J.J. Van Alphen tahun 1940. Dan perjalanan semi itu di Sumba sampai tahun 1938 banyak persoalan yang dialami. Dan pentingnya di tahun 1938 ada peristiwa atau ada keputusan yang diambil oleh sebuah Sinode General Belanda, yang mana keputusan itu bertentangan dengan aturan gereja dan sabda Allah. Itu awalnya. Sehingga ada gereja yang tidak sepakat dengan keputusan itu. Keputusan teologis, keputusan dogmatis yang diambil yang bertentangan dengan sabda Allah atau aturan 31. Aturan 31 itu berbunyi begini: suatu keputusan yang diambil dengan kelebihan suara dipandang teguh atau sah dan wajib dilakukan jikalau tidak bertentangan dengan sabda Allah dan artikel dalam aturan mereka. Nah, pada waktu itu ada salah seorang sendi di Sumba Timur yang sudah dipelajari kita, namanya J.P. Gosen. Dia punya wilayah sendiri. Melihat itu dan beberapa gereja di Belanda melihat bahwa keputusan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka mereka membebaskan diri dari keputusan yang tidak sesuai itu. Itu awalnya sehingga ada kata bebas. Nah, karena itu gereja yang dibawa pimpinan juga melihat Gosen menyebut dirinya gereja bebas Sumba Timur pada waktu itu. Itu tahun 1938. Jadi itulah awal kebakalnya nama gereja bebas. Nah, kemudian dalam keputusan itu disinyalir ada yang namanya reformasi. Apa itu reformasi? Itu adalah perlawanan, kebalikan dari reformasi. Reformasi itu isinya ada di situ, sehingga dia yang tadi memisahkan dirinya tidak takluk pada keputusan sinode itu, menyebut dirinya sebagai gereja reformit. Dan mereka punya semboyan itu begini: Ecclesia Reformata Semper et Reformanda. Dalam lambang gereja kami itu tertulis. Artinya gereja yang diperbaharui harus selalu diperbaharui, bukan diubah atau reformasi, tidak, tapi reformasi. Seperti itu. Itu awal, itulah sehingga nama gereja ini gereja bebas. Kita sekarang sudah tahu. Dan kemudian kok ada salib dan ikan? Itu lagi yang keduanya. Dan ini selalu orang bertanya. Biasa ada gambar, ada lambang kuda dan orang naik kuda berpanah, ada panah, kemudian ada ayam, itu kita paham. Tapi kenapa ini ikan? Ada di salib, gitu kan, lambang gereja ini. Nah, pada masa lalu, pada zaman mula-mula, menurut Kristus itu dikejar-kejar, disiksa dan dibunuh, dan banyak yang menghindar. Akhirnya mereka mencari satu simbol yang bisa kita saling kenal dengan simbol itu. Maka mereka ambil simbol itu dengan ikan. Ikan itu dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani adalah ichthus. I itu kepanjangan sebenarnya. I itu berarti Yesus. Yesus. CH Kristus yang diurapi. Kristus kan yang diurapi. Dan TH Theus Allah. Uios anak atau putra. Sedangkan S itu shocker, penyelamat atau pembebas. Nah, kalau kita gabungkan kata berbunyi begini: Yesus yang diurapi, putra Allah, penyelamat. Taruhlah di salib, maka akan berbunyi begini: Yesus yang diurapi, putra Allah yang disalibkan, penyelamat. Itulah lambangnya ikan dan salib, seperti itu. Nah, banyak orang bilang, kenapa tidak saya pakai Galatia 5 ayat 1?
itu tidak salah. Tapi bukan itu yang menjadi dasar nama gereja ini. Bebas itu bukan dari situ. Ayat 1 itu ada 3 hal di sini gereja, bahwa situ ditulis bahwa ada ajakan, ada perintah, dan ada pemberitahuan. Dalam gereja sejarah yang 5 ayat 1 itu tak bisa kita jadikan sebagai dasar. Itu punya Allah. Punya kita itu adalah membebaskan diri dari perbudakan atau perhambaan dosa. Tugas kita, itu ikrar kita. Jadi nama gereja ini adalah ikrar sebenarnya. Karena antara nama dan lambang sama seperti nama dan janji. Ketika nama orang itu baik, janjinya dipercaya, pasti. Tapi ketika namanya jelek, janjinya tidak akan dipercaya. Kira-kira begitu. Nah itulah sekilas lambang gereja kita ini. Bapak Ibu sekalian.